Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Fitri Amalia. Di sini Ibu mengajar kelas 12 IPS. Ibu di sini menggantikan guru kalian yang kemarin karena dia cuti. Nah, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ainun. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya? Ulun bu. Ya, baik. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Ada yang tahu perdagangan internasional itu apa? Silahkan angkat tangannya. Tidak ada? Tidak ada. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan interaksi jual beli, ingat jual beli yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, atau seorang individu dengan pemerintah atau negara, atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain. Perdagangan internasional meliputi kegiatan ekspor dan impor barang. Sudah paham ekspor dan impor? Paham, Bu? Paham. Oke, selanjutnya manfaat perdagangan internasional meliputi yang pertama, silahkan dicatat kalau ingin dicatat. Yang pertama, mendorong kemajuan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kualitas ekonomi. Yang kelima, menstabilkan harga-harga. Yang keenam, menambah pasar untuk distribusi surplus produksi. Yang ketujuh, pilihan barang bervariasi. Yang kedelapan, mencegah krisis. Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional meliputi, di sini ada 4 macam. Yang pertama, sumber daya alam. Karena beberapa hal sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda, jadi jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi kebutuhannya. Maka perdagangan internasional digunakan untuk pertukaran pemenuhan kebutuhan. Jadi mereka kan suatu negara yang A dan negara yang B, itu kan sumber daya alamnya kurang lengkap. Jadi mereka bertukar untuk melengkapi sumber daya mereka. Paham? Paham, Bu. Yang kedua, adanya perbedaan selera. Di sini maksudnya terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang ketiga, menghemat biaya. Perdagangan internasional dinilai dapat menekan biaya produksi untuk skala besar jika memang perbandingan produksi dalam negeri membutuhkan biaya yang lebih banyak. Untuk itu, perlu adanya perdagangan internasional sebagai wujud untuk menekan biaya agar lebih hemat. Dan yang terakhir, mempercepat transfer teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor, seringkali dibutuhkan pengetahuan atau kemampuan untuk keterampilan tertentu. Oleh karena itu, para importir atau pihak yang melakukan impor perlu mengadakan pelatihan untuk menggunakan teknologi. Hal seperti ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi atau alih teknologi. Jadi di sini maksudnya suatu negara tersebut harus bisa menguasai teknologi agar mereka dapat mempercepat terjadinya transfer teknologi. Nah, selanjutnya
faktor penghambat perdagangan internasional ada 7. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Keamanan suatu negara merupakan pertimbangan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Keamanan suatu negara merupakan pertimbangan terjadinya perdagangan internasional. Jika negara memiliki kondisi yang aman, maka para pedagang akan mendekat. Namun jika tidak, maka pedagang akan beralih ke negara yang lebih aman. Jadi, maksudnya di sini suatu negara yang akan diimpor ke negara tersebut diimpor. Nah, jadi maksudnya di sini, misal negara A mau mengekspor ke negara B, negara B ini harus aman. Jika tidak aman, negara yang A tadi dia tidak mau mengekspor barang tersebut ke negara B. Kalau tidak aman, negara yang A akan mencari negara yang lain, supaya mencari negara yang lain yang lebih aman untuk jadi negara A ini akan mencari negara yang lain yang lebih aman untuk negara A mengekspor barang tersebut. Nah, yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi atau produk akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas produk rendah akan sulit bersaing dengan barang yang dihasilkan oleh negara yang lain yang kualitasnya lebih baik. Hal ini tentunya menjadi penghambat bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan perdagangan internasional. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs atau mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan dari hal tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Sampai sini paham? Bu. Selanjutnya, perbedaan nilai mata uang. Adanya perbedaan nilai mata uang antara negara eksportir dan negara importir membuat transaksi tidak dapat dilakukan secara cepat karena perlu adanya penyesuaian alat pembayaran yang digunakan. Yang kelima, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Tidak samanya regulasi ekonomi di setiap negara mungkin menjadi hambatan pula, sehingga terkadang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini seolah menjadi penghalang majunya praktek perdagangan. Misalnya adalah pemberian kuota untuk barang-barang impor. Maksudnya di sini pemberian kuota untuk barang-barang impor itu pemberian batasan kuotanya. Misal negara A membatasi ke negara B barangnya sekian, 20.000 barang sekian segitu. Nah, selanjutnya buruknya kualitas produk yang diperdagangkan. Penentuan kesuksesan perdagangan internasional juga diukur melalui baik tidaknya kualitas produk yang diperdagangkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di suatu negara memang menjadi faktor utama adanya hambatan ini. Yang terakhir, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Pembatasan maksudnya produk-produk yang diimpor dari luar negeri adalah tujuan utama dari kebijakan ini. Melalui kebijakan ini, setiap barang yang masuk ke suatu negara akan dikenakan pajak atau tarif. Dengan begitu, kebijakan ini mampu melindungi produk domestik agar tidak kalah dengan barang impor. Jadi di sini negara tersebut harus mengenakan pajak. Nah, selanjutnya dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Yang pertama dulu, dampak positif perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional sebagai berikut. Ibu akan membacakannya di PPT. Yang pertama, mempererat persahabatan antar bangsa. Perdagangan antar negara membuat tiap negara mempunyai rasa saling membutuhkan dan rasa perlunya persahabatan.
Perdagangan internasional dapat mempererat persahabatan negara-negara yang bersangkutan. Yang kedua, menambah kemakmuran negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara masing-masing. Ini terjadi karena negara yang kelebihan suatu barang dapat menjualnya ke negara lain, dan negara yang kekurangan barang dapat membelinya dari negara yang berlebihan. Dengan meningkatnya pendapatan negara dapat menambah kemakmuran negara. Yang ketiga, menambah kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan antar negara, negara pengekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar negeri. Naiknya tingkat produksi ini akan memperluas kesempatan kerja. Negara pengimpor juga mendapat manfaat, yaitu tidak perlu memproduksi barang yang dibutuhkan, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Oleh karena itu, persaingan perdagangan internasional mendorong negara pengekspor untuk meningkatkan ilmu dan teknologinya agar produknya mempunyai keunggulan dalam bersaing. Yang kelima, sumber pemasukan kas negara. Perdagangan internasional dapat meningkatkan sumber devisa negara, bahkan banyak negara yang mengandalkan sumber pendapatan dari pajak impor dan ekspor. Yang keenam, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Negara-negara yang melakukan perdagangan internasional tidak perlu memproduksi semua barang yang dibutuhkan, akan tetapi hanya memproduksi barang dan jasa yang semua barang yang dibutuhkan. Barang dan jasa yang diproduksi secara efisien dibandingkan dengan negara yang lain. Yang ketujuh, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Dengan perdagangan internasional, warga negaranya dapat menikmati barang-barang dengan kualitas tinggi yang tidak diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional memiliki dampak. Yang pertama, timbulnya rasa ketergantungan dengan negara-negara lain. Yang kedua, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Yang ketiga, perdagangan internasional dalam pelaksanaannya mengarah pada perdagangan bebas. Yang keempat, timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Yang kelima, timbul persaingan dan perpecahan antar negara. Yang keenam, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumen negara. Yang ketujuh, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Yang kedelapan, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Selanjutnya, perdagangan internasional memiliki teori-teori. Teorinya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, manfaat mendak. Yang pertama, teori klasik. Absolute advantage dari Adam Smith. Teori absolute advantage lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni, pure theory, atau perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real seperti nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Jadi, makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut. Yang kedua, comparative advantage dari J. S. Mill. Teori comparative advantage menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki. Comparative advantage atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya ada teori modern. Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik.
Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Hexer-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu yang pertama the proportional factory theory, yang kedua paradox Leontief, yang ketiga teori opportunity cost, yang keempat over curve atau reciprocal demand. Perdagangan internasional di sini memiliki kebijakan. Yang pertama, jenis-jenis perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan internasional ini memiliki ada jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan proteksionis. Ada yang tahu kebijakan proteksionis itu apa? Tidak ada yang tahu. Jadi, kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru dan perusahaan besar yang dari persaingan yang tidak adil, juga melindungi dan persaingan barang-barang impor. Yang kedua, kebijakan perdagangan bebas. Yang ketiga, politik autarki. Jadi, politik autarki itu adalah merupakan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, militer, maupun politik, sehingga kebijakan ini berlawanan dengan prinsip perdagangan internasional yang mendorong adanya perdagangan bebas. Contohnya yaitu seorang importir harus membeli uang dolar terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembayaran, kemudian membayarkannya kepada eksportir di Amerika. Yang kedua, tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, melindungi industri atau sektor-sektor lain di dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan ekspor dan impor. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, alat pembayaran internasional. Ada yang tahu apa aja alat pembayarannya? TM. Salah. Salah. Jadi gua akan menyebutkan, silahkan ditulis kalau ini ditulis. Yang atau bisa aja diingat di otak kalian. Yang pertama emas, yang kedua cek, yang ketiga wesel. Emas. Apa tadi, Bu? Emas. Hah? Yang kedua cek. Cek. Yang ketiga wesel. Ya. Yang keempat devisa. Yang kelima telegraphic transfer. Yang keenam letter of credit. Yang ketujuh valuta asing. Jadi alat pembayaran internasional itu yang pertama ada emas, ada cek, ada wesel, ada devisa, ada devisa, ada telegram transfer, ada letter of credit, ada valuta asing. Nah, itu pembayarannya. Ingat? Ingat. Selanjutnya, neraca pembayaran internasional. Terbagi, ada yang tahu neraca pembayaran internasional itu apa? Baik, tidak tahu. Jadi, neraca pembayaran internasional merupakan catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Komponen neraca pembayaran internasional
mempunyai dua komponen. Yang pertama, neraca transaksi berjalan, dan yang kedua, arus modal. Fungsi neraca pembayaran ada 6. Yang pertama, sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat ukur untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Yang keempat, sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang kelima, sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang keenam, sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Jadi selanjutnya kita akan bermain game. Yeay! Jadi games di sini Ibu akan jelaskan dulu. Di sini ada 3 kertas. Di kertas ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan masing-masing yang akan kalian jawab. Jadi kalian pilih satu dari 3 kertas ini yang benar akan Ibu kasih hadiah. Hadiah apa, Bu? Ada deh. Jadi bersemangat. Semangat! Ini nih. Yang itu. Jadi silahkan baca dulu soalnya dan jawab. Jika benar akan Ibu kasih hadiah. Sebutkan faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Masih ingat tadi Ibu baru saja menjelaskan? Ingat? Ingat. Ya, sebutkan. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Ya, benar. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Ya, benar. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Ya, Yang keempat, perbedaan nilai mata uang. ya, Yang kelima, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. ya. Ada lagi? Yang keenam, buruknya kualitas produk yang diperdagangkan. Dan yang ketujuh, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Oke, benar. Siapa namanya? Yulia, Bu. Nah, itu ada disebutkan nama dia. Jadi ini untuk Yulia. Yeay, dapat masker. Ya, jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ada yang kalian sudah paham? Paham, Bu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling memengaruhi suatu negara dengan negara lain, serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Terjadinya perekonomian dalam negeri dan luar negeri akan menciptakan suatu hubungan yang saling memengaruhi antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antar negara. Jadi itu tadi kesimpulan dari pelajaran hari ini tadi. Jadi itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Paham? Paham, Bu? Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan semoga kalian senang dengan Ibu. Senang banget. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian bisa mengingat pelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.